Oke, selamat bertemu lagi dengan saya Olot Service. Di sini saya lagi ngerjain TV Toshiba. Toshiba dengan tipe 23 PB201EJ. Toshiba 23 in dengan keluhannya apa ya, coba kita nyalakan aja lah. Ini soalnya belum saya nyalain. Kita cek aja langsung. Kita colokin jack AC nya ke sumber PLN. Ini jack AC. Ini lampu indikator nggak nyala sama sekali. Ini lampu indikator ya, nggak ada nyala biru atau nyala kuning. Coba kita pijit tombol power. Ini tombol powernya, dipijit tombol power nggak ada reaksi. Coba kita tes. Pertama kita tes power supply apakah mengeluarkan tegangan. Tegangan 5 volt hadir. Ini 17 volt hadir. Ini 33 ada. Berarti bisa dipastikan power supply bagus, nggak ada masalah. Kalau yang 33 volt berarti buat tegangan BL. Ini power supply berarti normal. Tinggal kita cek di bagian MB, di manakah mangpetnya itu tegangan, kok bisa mati total. 3,3 ini 2,6. Tegangan di MB hadir 3,3 ada. Cuman yang ini kok ada 2,6 ya. Oh, ini tegangan 1,3, tegangan pikor ada. Ya kemungkinan ini chipsetnya kena, soalnya panas. Diraba panas, indikator mati total, tapi chipset panas. Bukan hangat lagi, ini panas. Kemungkinan ini chipset bermasalah. Jadi di sini saya akan mencoba menggantinya pakai MB universal yang sudah digital. Ini kan masih analog ya. Oke, kita coba akan menggantinya pakai MB universal yang sudah digital. Oke, di sini MB sudah saya ganti ya. Ini yang bekasnya, yang tadi yang mati total, tapi chipset panas. Tegangan di sini, di sini yang dibutuhkan ada. Ini kan 3,3, ini 2,5, ini 5 volt,
Ini tegangan Picor 1,2 ada, tadi saya cek. Di IC EEPROM ada 3,3. Jadi ini tegangan tadi normal, tapi matot dan chipset panas. Jadi bisa dipastikan ini MB yang ini yang aslinya chipsetnya kena. Ini kan masih analog ya. Kebetulan di sini kan MB-nya mati, sekalian diganti. Sekalian saya di-upgrade ke yang digital. Ini kan masih analog. Saya ganti pakai MB universal yang sudah digital. Harga lebih murah. Fitur jadi nambah, jadi digital, jadi nggak harus pakai setbox lagi. Sekarang kan TV analog anjlok harganya. Ini udah saya ganti. Kalau supply pakai yang aslinya ini. Supply sensor. Ini sensor pakai aslinya, pakai bawaan TV-nya gitu. Ini MB universal yang versi digital. Chipsetnya besar ini. Chipsetnya besar, udah digital. Jadi agak dimodif sih. Ya maksudnya PCC pakai yang aslinya, terus sensor pakai yang aslinya. Terus ini kan jenis layarnya FHD 23 in ini. Ini jenisnya FHD 31 pin kayak ini tuh ya. Jadi misalkan kita mau mengganti MB pakai yang universal yang udah digital, perhatikan tipe layarnya. Jadi kita harus tahu jenis HD, jenis layarnya FHD atau HD. Kita tinggal cari firmware-nya, firmware buat mengganti resolusi layar. Tapi kebanyakan sih kalau kita order MB universal, biasanya sampai penjualnya ditanya itu buat di resolusi layar berapa gitu, biasanya ditanya gitu. Tapi kalau buat stok ya kita harus pintar-pintar nyari software sama nyari dataset layar. Ini layar FHD, ini udah terisi software FHD juga. Ini supply masih pakai yang aslinya, jadi agak ya mengirit biaya lah. Jadi yang dipakai itu berarti dari supply yang 5 volt sama BL on sama dim buat ngatur kecerahan BL. Ini kan PCC AC-nya 12 volt pakai soket, ini pakai soket DC. Nah, ini soket DC buat 12 volt. Ini soket DC buat 12 volt ya. Jadi saya modif cuman dikasih 5 volt aja, ini dari langsung dari supply ini kasih 5 volt. Ini tegangan 5 volt ke sini berarti. Sehabis dioda berarti dipasangnya. Terus di sini kan ada L. Ini kan 12 volt terus pakai step DC atau DC jadi 5 volt. L-nya saya buang, saya kasih jumper langsung ke 5 ke sini, dari sini ke sini. Di sininya dikasih juga tegangan 5 volt. Aslinya ini 12 volt ya, tapi saya kasih 5 volt aja. Intinya kalau ngemodif MB ngemodif
TV analog ke digital pakai MB universal tipe digital, itu harus tahu data pin layar PCC, terutama PCC ini PCC ya. Ini kalau FHD, ini FHD 23 in, ini PCC-nya pakai tegangan 5 volt. Kita harus kasih tegangan juga 5 volt. Jangan ini tegangan 5 volt kita kasih 12 volt, wah bahaya, bisa kebul-kebul tekon. Jadi intinya cari tahu dulu data set layarnya, tipe data HD atau FHD, terus PCC-nya berapa volt gitu, itu yang penting. Terus ini LPDS juga kan aslinya gini ya, ini nih, ininya diklik, dijepit ke atasnya klik. Jadi kita ganti pakai soket ini nih, LPDS begini universal ini. LPDS juga beda-beda, buat ini misalkan sama 30 pin ya. Ininya soket di sininya 30 pin, 31 pin ini tuh ya. Segituan lah, yang kan ada yang 31 pin, ada yang 50 pin, 51 ya. Ini yang 31 pin data FHD, pakai kabelnya juga beda sama yang HD. Ini saya contohin, ini kabel sama bentuknya nih, tapi ini buat data HD ini mah. PCC-nya soalnya di kiri, kalau ini kan PCC di kanan warna merah, kabel warna merah. Tapi biasanya kalau kita beli MB universal, biasanya emang sih ada banyak pilihan. Ada yang MB-nya doang gitu, kita beli MB-nya doang, nggak ada kabel LPDS, nggak ada kabel sensor. Tapi ada juga yang satu set plus remote plus kabel-kabel, tapi biasanya harganya beda. Oke, kita coba nyalakan ini ya. Ini kabel antinya udah masuk ke sini. Coba kita nyalakan. Indikator warna merah. Coba kita on pakai power, pakai remote. Di TV. Oke, TV nyala, bagus lah segini mah. Ini data, ini layar FHD, bagus. Oke, tinggal kita rapihkan TV-nya, kita tutup. Ini MB ini bisa juga dipakai ke layar laptop gitu, bekas laptop bisa. Ke TV yang besar juga bisa, 40 in, 32 in, bahkan 50 in juga bisa. Ini pakai
pakai MB universal begini, asal ya FHD sih ini baru support FHD. Kalau yang model UHD 4K ini belum support. Intinya PC jangan sampai kebalik lah. Terus harus tahu data layar pakai HD atau FHD gitu. Oke, saya akan rapihkan dulu, ini TV-nya akan saya tutup. Oke, TV udah saya rapihkan, coba kita nyalakan kembali. Oke, ini lagi acara poli di Moji. Oke, sekian aja tutorialnya cara mengganti MB analog pakai MB digital universal. Semoga bermanfaat. Jadi maksudnya ini diganti itu kan tadi MB-nya bermasalah. Sekalian diganti, sekalian di-upgrade gitu. Ada di TV manual ya. Oke, segitu aja tutorialnya, semoga bermanfaat. Jadi ini nggak harus ganti TV, ganti MB juga bisa jadi digital. Oke, semoga bermanfaat tutorialnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.